Ini bagus banget karena ini cara mengelola emosinya gue sama Bro Kakak tuh masih sering kena ya kan bro? Ya, Kemarin manusiawi. manusiawi Ya. itu nggak bisa dihilangin. Tapi kita harus tahu manusia itu punya bias-bias tertentu. Jadi tahu punya biasnya tapi nggak bisa dihilangin. Gue sama Bro Kakak juga masih, gue serius. Kadang tuh ketika margin call di luar yang tertutup seperti ini ya, kadang kita tuh ngerasa wah kita ngajar mereka tentang psikologis tapi kadang kita juga kena psikologisnya. Karena beneran lu ketika lihat 250 miliar itu hilang gitu ya. Otak lu tuh ada yang kena. Kayak anjir ini bisa beli gedung beneran. Itu yang gue bilang sama kakak kemarin. Wah cuk ini kalau waktu itu kita TP di 109, Prominence Tower tuh udah jadi Ronald Tower yang deal waktu kita mau bikin sama Alam Sutra gitu. Tapi kita gak jadi ambil karena kita pikir waktu itu kan cost of capitalnya sayang kan kita ambil keluar. Tapi harusnya ini udah gedung gua nih gitu. Tetap kena. Tetap kena. Cuman kita udah sedikit belajar kayak ya sudahlah gitu. Jadi jawabannya itu tidak bisa dihilangkan karena itu manusiawi. Kalau dari lu mungkin gimana, Bro? Ya sudahlah tapi air mata netes dikit. Wajar. Ya. Ada gak? Kalau hobi kedua kita, jadi dari kantor kita itu kelihatan, gue lupa, cluster apa Sutra Winona itu kan. Iya. Jadi ini hobi kita. Tiap kali floating loss hari ini kebiasaan kita berdua. Dua ruang meeting, itu kita lihat ke Sutra Winona itu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semua nih rumah kita nih, hilang nih kebakar nih. Gitu. Kadang suka kita, itu kayak coping mekanisme kita. Ya, jadi atau nggak kita cari komplek-komplek di sini, wah ini berapa rumah di Gramercy ini gitu. Jadi tetap always has been dari dulu dari kecil sampai besar manusia itu nggak ada yang suka rugi. Walaupun ruginya floating ya, belum real ya. Tapi kita tuh kebayang gitu, uang itu bisa jadi apa. Sebenarnya itu bias yang tidak boleh. Dan gue selalu ngajarin kalian buat nggak pernah begitu kan. Tapi kita sendiri pun tetap kena kok. Dan gue percaya hedge fund manager siapapun, Ray Dalio nih nggak perform 5 tahun terakhir dia juga kena pasti. Dia pasti marah-marah di situ. Pasti nggak seneng dia. Nggak ada yang seneng hilang duit. Lo ada tambahan mungkin lo? Ya karena emang manusiawi ya. Manusia itu pada dasarnya kecintaannya ya atau rasa sukanya memperoleh sesuatu itu gak jauh lebih besar daripada rasa sesalnya ya ketika kehilangan sesuatu. Itulah kenapa saya selalu tekanin risknya ya. Jadi kamu di kripto misalkan punya tabungan 1 miliar. Invest di kripto 300 juta. Anggap aja 300 juta udah hilang semua. Karena kalau kamu gak berpikir seperti itu ya, kamu akan selalu mental accounting terus nih. Wah harus nih hari ini floatingnya iPhone gitu. Wah yang 5M tadi hari ini floatingnya HRV gitu ya. Pajero. Gak bisa dihilangi, tapi bisa kita batasi dengan seberapa banyak yang kita udah benar-benar siap hilang. Ya, jadi ketika kamu masukkan chip di dalam kasino, ya no crying in the casino. Ya. Itu konsep siapa tuh? Nyolong dari mana lo tuh? Dari mana itu ya? No Ada crying. itu ya. No Ya, crying in ya, the casino. banyak gitu. Iya. Ntar jangan ini apa loss terus Nangis. assalamualaikum bang. Benci saya itu. Jadi itu namanya loss selalu akan gradually tapi makin lama makin terbiasa. Iya. Dulu awalnya waktu gue hilang gue ingat gue tuh pernah hilang 160 juta pertama gue. Ini 2 saksinya nih. Stres gue. Ditemenin gue minum Amer waktu itu. Jadi gue tuh duitnya udah miliaran itu masih minum Amer gue kasih tau. Depan rumahnya dia. Nongkrong loh teras. Beneran gue duit udah miliaran. Masih naik Ford Fiesta gue. 160 juta pertama hilang aduh ini mobil ini. Rolex gue ini satu. Sedih. Ya. Jadi sampai sekarang juga masih dan itu nggak bisa dihilangkan. Untuk yang nomor 3, gue tuh juga berharap kayak gue tuh bisa kasih tahu ada titik balik. Karena semua orang tanya itu. Mungkin kalau beberapa momen yang gue kena, gue ngerasa gue pengen kaya itu ada. Tapi kalau jawaban paling jujurnya itu jawabannya tidak ada. Gue dari kecil tuh udah orang yang aneh. Orang tanya gue mau jadi apa, mau jadi kaya. Yang lain sekolah, gue jual minyak rambut. Aneh kan? Aneh jawabannya. Jadi gak ada yang titik balik kok. Oh gini gue susah banget terus oke ini gue akan berubah. Ada beberapa momen yang bikin gue dendam sama hidup. Yang beberapa momen yang bikin gue kayak ini sistemnya gak bener. Itu ada momennya. Tapi untuk gue nyampe sana, dari awal tuh gue udah manusia yang berbeda. Cara pikir gue dari kecil gak sama. Setiap kali gue datang ke sini, gue datang misalnya ke mall di bawah nyokap gue langsung hitung. Gue langsung hitung di kepala gue. Ini bajunya yang jual berapa, ini operational cost-nya berapa, ini
net profitnya kira-kira berapa, working capitalnya berapa. Itu bisnis tuh jadi kayak laporan keuangan dan itu jadi kayak makhluk hidup gitu buat gue. Ini aneh. Jadi kalau gue ngeliat saham sampai sekarang, gue tuh ngeliatnya kayak makhluk hidup gitu. Sama, gue liat Holy Wings itu makhluk hidup. Manajemennya ini 11 orang ini. Ini ekspansinya ke sini. Itu kayak makhluk. Kalau kalian lihatnya kan bisnis kan, gue liat tuh kayak makhluk. Laporan keuangan tuh gue kayak ngeliat darahnya, peredaran darahnya gitu. Gue bisa langsung mapping gitu loh. Bisnis mana, lu tanya semua yang pernah sama gue, ya, yang orang-orang yang dekat di hidup gue tuh selalu suka randomly ngomong bisnis ini akan bangkrut. Gue selalu suka random kayak gitu. Orang kira gue tuh jahat, ya kan? Terus kayak ini pasti bangkrut 6 bulan. Tapi pasti bangkrut, yang gue tunjuk bangkrut tuh pasti bangkrut. Jadi gue suka kayak lagi di jalan di mobil, gue bilang, oh yang ini orang goblok nih yang bikin bisnis pasti bangkrut. Ini pasti bangkrut, ini restoran ini pasti bangkrut. Dan selalu pasti bangkrut. Karena gue lihat hitungannya kayak makhluk hidup, ini pasti mati. Ini kayak kucing, itu gue lihat ini mati kucingnya. Udah umurnya nih. Ya, itu skill yang gue punya dari dulu yang gue gak bisa jelaskan kenapa gue seperti itu. Memang ya beda-beda gitu. Contoh, gue tuh kemampuan linguistik gue itu gak sebagus itu. Kayak kata-kata gue kadang suka minjem dia untuk kayak bantu gue bikin title YouTube aja, serius. Kalian tau gak? Jangan nunjuk bro. Nah, title YouTube gue tuh dia yang bikin. Kayak penjara kehidupan tuh kan aneh-aneh, itu dia kan. Itu dia. Gue tuh linguistik gue gak bagus. Lu suruh gue tulis buku, itu kayaknya 10 tahun gak kelar. Gue benci menulis. Benci banget dengan semua hati gue. Tapi ada yang bisa tulis dalam 5 hari. Kalau lu tanya kenapa, ya gak tahu jawabannya. Coba gue tanya dia, kenapa lu bisa tulis 5 hari tuh gimana caranya? Bisa jelasin gak lu? Ah, nggak bisa juga ya. Bingung kan? Iya. Jadi kalau ditanya seperti itu, apakah ada titik balik, apakah ini? Kita jawabannya bingung sebenarnya. Kalau gue adalah Tony Robbins gitu kan, atau motivator, gue bilang, ini karena gue begini kan. Tapi enggak. Realitanya enggak gitu. Dan gue gak suka ngomong ke kalian apa yang bukan realita. Yang gue ngomongin di sini real gitu. Gimana kalau lu ada titik balik bro? Jadi harus paham ya bahwa ada titik balik dari bawah ke atas. Ada juga loh titik balik dari atas ke bawah. Inflection point. Dan kadangkala memang gak ada trigger apapun ya. Dimana kita melihat ya, inflection point dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Tapi selalu hal yang besar ya, biasanya itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kalian rasa mungkin remeh-temeh. Sama kayak saya ya, mungkin saya inflection point-nya itu salah satunya juga menikah juga. Ya. Selain ketemu Timothy, menikah juga. Ya. Karena saya udah ya sama istri saya udah lama ya, udah 8 tahun lebih ya. Gak ada bedanya kan sama nikah. Terus tiba-tiba setelah nikah berubah. Padahal hal yang saya rasa sudah dengan saya setiap hari. Ya, tapi berbeda juga ketika sesuatu itu diniatin beneran. Ya, kadang teman-teman mungkin apalah ya, setiap hari mungkin bikin kopi sendiri. Nggak tahu ternyata kopinya enak gitu. Jualan kopi bisa jadi Tomorrow Coffee gitu. Ya. Sama juga, kadang kalian pun ya, jangan salah ya, ini kita juga nggak pernah doktrin orang buat selalu kayak kita ya di market dan lain sebagainya. Bisa aja loh ya. Inflection point kalian dari atas ke bawah itu karena market juga. Setiap hari obses ya sama layar-layar trading gitu kan. Di TikTok biasanya gelap gitu ya, trading gitu. Bisa itu yang bikin kalian bangkrut ya. Makanya stop trading, start investing ya, start thinking long term. Karena inflection point bukan hanya dari bawah ke atas tapi atas ke bawah juga. Dan selalu datang dari sesuatu yang serasa ya, udah lama, udah jadi milik kita. Itu sih.